Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masa puber. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lia Awalia sebagai pemateri terakhir. Saya Siti Salsabila sebagai pemateri pertama. Saya Haikal Ashraf sebagai pemateri kedua. Saya Mutamima sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri masa puber. Masa puber merupakan masa yang sensitif karena masa puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Masa pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan-perubahan, baik fisik, psikologis, dan perilaku. Menurut Hurlok, ciri-ciri masa pubertas ialah yang pertama masa tumpang tindih, yang kedua masa singkat, yaitu masa atau periode di mana yang tidak memakan waktu yang banyak, yakni sekitar 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga pembagian masa puber, yaitu walaupun masa puber merupakan masa yang cukup singkat, pada masa ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap prapuber, yang kedua tahap puber, dan yang ketiga tahap pasca puber. Selanjutnya ada kriteria pada masa puber. Kriteria perubahan fisik pada masa pubertas adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki masa pubertas, yang menandai periode perkembangan seksual dan fisik yang tepat. Berikut terdapat beberapa kriteria pubertas. Yang pertama ada perubahan fisik, seperti mengalami pertumbuhan badan yang besar dan payudara yang tumbuh, kemudian tumbuhnya rambut pada kemaluan dan ketiak, kemudian ada perubahan emosional, dan juga ada perubahan sosial. Usia pada masa puber. Masa remaja adalah salah satu tahapan penting dalam perkembangan manusia yang merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan signifikan baik dari segi biologis, psikologis maupun sosial. Dalam banyak masyarakat dan budaya, masa remaja biasanya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir sekitar usia 18-22 tahun. Pertumbuhan fisik baik pada laki-laki maupun perempuan terjadi sangat cepat selama periode ini, terutama dalam hal tinggi badan. Perbedaan utama antara pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan terletak pada organ reproduksi mereka yang ditandai dengan produksi hormon yang berbeda, perubahan penampilan, serta perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Perubahan pada masa puber. Perubahan fisik pada laki-laki. Yang pertama, dada menjadi lebih lebar. Yang kedua, pertumbuhan rambut. Yang ketiga, produksi sperma. Yang keempat, ukuran penis dan testis bertambah besar. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Dan yang terakhir, atau yang keenam, ereksi dan ejakulasi. Pertumbuhan fisik pada perempuan. Yang pertama, pinggul menjadi lebih lebar. Yang kedua, produksi sel telur dimulai. Yang ketiga, menstruasi. Dan yang keempat, keluarnya cairan dari vagina. Perubahan fisik umum pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan. Yang kedua, kulit berminyak dan berjerawat. Yang ketiga, perubahan suara. Yang keempat, pertumbuhan rambut halus. Yang kelima, pertumbuhan payudara. Dan yang keenam, bau badan meningkat. Akibat perubahan pada masa puber. Perubahan fisik yang terjadi selama masa puber memengaruhi tubuh secara menyeluruh, baik dari segi eksternal maupun internal. Selama masa puber, tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik dan emosional. Perubahan ini bisa memengaruhi cara remaja berperilaku dan merasa. Misalnya, saat anak perempuan mengalami menstruasi pertama kali, mereka bisa merasa sakit kepala, sakit punggung, kejang, dan sakit perut. Gejala ini bisa membuat mereka merasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Namun, seiring waktu, gejala ini biasanya akan berkurang ketika siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Selain itu, perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh yang cepat juga bisa membuat remaja merasa lelah dan lesu. Hal ini bisa diperparah dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapi remaja. Meskipun perubahan ini bersifat sementara, mereka bisa mengaruhi sikap dan kepribadian remaja. Meskipun perubahan hormon juga berpengaruh pada kondisi fisik dan emosional remaja, bukti menunjukkan bahwa perubahan sosial memiliki dampak yang lebih besar pada sikap dan perilaku mereka. Perubahan sosial ini bisa memengaruhi cara remaja berinteraksi dengan orang lain dan cara mereka memandang diri sendiri. Secara umum, perubahan selama masa puber lebih memengaruhi anak perempuan daripada anak laki-laki. Hal ini karena anak perempuan cenderung lebih cepat dewasa dan perubahan fisik yang mereka alami bisa lebih signifikan.
Namun, setiap remaja akan mengalami perubahan ini dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti cepatnya pertumbuhan tubuh dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Kematangan yang menyimpang. Kematangan yang menyimpang adalah ketika perkembangan organ seksual anak puber tidak sesuai dengan rata-rata selama setahun atau lebih. Ada dua kondisi yang bisa terjadi, yaitu matang lebih awal dan matang terlambat. Matang lebih awal terjadi ketika anak mengalami kematangan sosial lebih cepat dari teman sebayanya, sedangkan matang terlambat terjadi ketika anak mengalami kematangan lebih lambat dari teman sebayanya. Dampak dari kematangan yang menyimpang bisa berbeda tergantung kondisinya. Pada anak yang mengalami matang lebih awal, faktor seperti nutrisi, lingkungan, globalisasi, dan media massa bisa memengaruhi kondisinya. Kematangan lebih awal seringkali disebabkan oleh gangguan hormon yang mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial anak. Pada anak laki-laki, kematangan awal bisa menguntungkan terutama dalam bidang olahraga. Namun pada anak perempuan, kematangan awal bisa menimbulkan tantangan sosial seperti dianggap genit secara seksual. Hal ini bisa meningkatkan resiko kenakalan, kehamilan, dan membuat anak perempuan lebih rentan terhadap masalah perkembangan. Sementara pada anak yang mengalami matang terlambat, mereka seringkali menghadapi masalah psikologis dan sosial. Pada anak laki-laki, keterlambatan kematangan juga bisa menimbulkan tantangan dalam berinteraksi sosial dan menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Jadi, kematangan yang menyimpang bisa memiliki dampak yang berbeda, tergantung dari apakah anak tersebut mengalami matang lebih awal atau matang terlambat. Bahaya pada masa puber. Masa puber dapat membawa beberapa bahaya baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik pada masa puber biasanya disebabkan oleh kelenjar endokrin, di mana kesalahan fungsi pada kelenjar endokrin yang mengendalikan pertumbuhan dan perubahan seksual yang terjadi pada masa puber. Penyakitnya itu yang pertama ada ketidakseimbangan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yang tidak seimbang dapat memicu beberapa penyakit seperti perkembangan yang lambat, PCOS, dan gangguan reproduksi. Yang kedua ada jerawat. Salah satu penyebab timbulnya jerawat adalah perubahan hormon saat menstruasi dan pubertas. Perubahan hormon ini membuat remaja laki-laki dan perempuan rentan mengalami jerawat. Saat masa puber, hormon testosteron di dalam tubuh meningkat. Yang ketiga ada obesitas. Masa puber ditandai oleh perubahan hormon yang besar, terutama peningkatan hormon GnRH yang diproduksi oleh otak. Hormon ini menjadi penyebab berat badan mudah naik dan bertugas untuk mematangkan fungsi organ-organ pada masa puber. Yang terakhir ada anemia. Anemia terjadi ketika seseorang mengalami penurunan sel darah merah di bawah batas normal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya hemoglobin dalam tubuh. Remaja yang mengalami anemia biasanya disebabkan karena kurangnya nutrisi hingga pendarahan atau kehilangan darah akibat menstruasi. Yang kedua ada bahaya psikologi. Yang pertama ada konsep diri kurang baik. Hal yang menyebabkan konsep diri kurang baik yaitu faktor internal dan eksternal. Individu yang memiliki konsep diri kurang baik itu seperti menutup diri, berhati-hati dalam berbicara, merasa berbeda dengan orang sekitar, mudah tersinggung, mudah marah, terisolasi, dan sebagainya. Yang kedua ada kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber. Individu yang kurang persiapan dan kurang edukasi, ia akan memunculkan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti keras kepala, bertengkar, menyendiri, melakukan seks bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan penyebaran penyakit menular seperti HIV. Yang terakhir ada tidak mencintai diri sendiri. Anak pada masa pubertas, masa di mana terjadinya perubahan terhadap tubuh yang tidak sesuai dengan harapan dan masa di mana belum memiliki pemikiran yang baik, cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Ketidakbahagiaan pada masa puber. Ketidakbahagiaan pada masa puber merupakan fenomena yang sering dialami oleh remaja karena masa puber penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dapat memicu perasaan cemas, bingung, dan tidak nyaman. Penyebab utamanya yang pertama ada penerimaan. Anak perempuan pada masa puber biasanya cenderung sulit menerima diri ketika ia merasa gelisah dan cemas akan perubahan tubuhnya dan penampilan dirinya. Anak perempuan cenderung khawatir terhadap penampilan dirinya dibandingkan dengan anak laki-laki karena perempuan lebih sadar bahwa penampilan berperan penting dalam dukungan sosial. Misalnya anak perempuan menginginkan tubuh langsing dan wajah yang indah, dan anak laki-laki menginginkan tubuh yang kekar dan tinggi. Yang kedua ada kasih sayang. Anak pada masa puber mendambakan kasih sayang lebih besar dari sebelumnya, karena pada masa puber ini adalah proses dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan proses di mana bentuk tubuh mulai berubah. Orang tua dan orang sekitar dapat memberikan kasih sayang serta dukungan seperti menjadi teman bicara baik, membantu anak memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya, memberikan edukasi tentang seks, dan sebagainya. Adapun dampak dari anak pada masa puber yang kurang akan kasih sayang, ia akan mengalami depresi, stres, dan gangguan kecemasan. Selain itu, anak juga akan menunjukkan perilaku negatif, kesulitan dalam menjalin hubungan, perasaan tidak berharga, dan lingkaran pergaulan yang buruk. Yang terakhir, prestasi. Pada masa ini, banyak anak yang mengalami tekanan dari orang tua dan lingkungan sekitar untuk mendapatkan nilai akademis yang tinggi, sehingga anak akan melakukan pemberontakan seperti keseganan belajar yang mengakibatkan prestasi anak menurun dan rendah.
kelasku